dijadikan bagian dari KK. Oh, kalau 40% tinggi Pak, kemungkinan penyedia nggak ada yang bisa. Bisa nggak Pak di bawah 40%? Bisa, nanti ada jawabannya ya. Jadi ada jenis-jenis barang. Jadi di TKDN Kemenperin ini hanya untuk barang Pak, karena yang baru bisa dihitung TKDN-nya barang. Apakah jasa bisa dihitung? Bisa. Cuma masalahnya jasa itu tidak terstandarisasi. Ya. Even walaupun ada Ikindo mengeluarkan Ikindo Red untuk biaya jasa konsultan, itu nggak dipakai 100% secara murni. Misalnya saya diminta jadi konsultan, ya, kerjanya 3 bulan, honornya nggak sama dengan Ikindo Pak, karena nggak dihitung 3 bulan itu tiap hari kerja. Bagi kita konsultan yang cuma disuruh bikin kajian, kan cuma kerja di rumah aja Pak sambil tiduran kan, 1 minggu daripada kosong bikin kajian. Yang penting dibungkus jadi duit gitu loh Pak. Nah itu salah satu yang membuat kenapa jasa susah dihitung TKDN-nya, karena penerapan standarisasinya masih belum sama. Nah, kemudian ketika KAK, ketika barang mau ditetapkan juga harus dilihat produknya bersertifikat SNI atau enggak. Sama memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. Ini kalimatnya masih kalimat wacana karena menerapkannya susah Pak. Kalau kita mau menerapkan penggunaan produk industri hijau bisa. Problemnya Indonesia belum mengadopsi ISO 20400 tahun 2017 terkait dengan sustainable procurement. Standarnya kita masih standar pengadaan kolonial Pak, agak milenial tapi bau kolonial masih kencang. Kalau mau milenial kita standarnya standar ISO aja. Dan Indonesia belum bisa move on. Apa yang membuat kita belum bisa move on ke standar internasional? Di pengadaan pemerintah dan BUMN masih ada yang namanya swakelola. Yang di luar negeri nggak dikenal Pak. Di luar negeri itu pengadaan itu semuanya beli, bukan bikin. Ya, silakan baca ISO-nya kalau punya, kalau enggak baca buku saya pengadaan berkelanjutan, itu saya bahas tuntas di situ bagaimana terkait dengan ISO 20400 termasuk dengan mitigasi risikonya. Kemudian di dalam tugas PPK menyusun disiplin teknis, nah itu tadi ya, harus menggunakan produk negeri, caranya dengan lihat TKDN tadi, kemenperin.go.id. Produknya diminta bersertifikat SNI, produk usaha UMKM dan produk ramah lingkungan atau yang tadi produk green product. Nah ini kira-kira gampang nggak diterapkan Pak? Susah Pak. Nggak semua barang juga ada TKDN-nya, satu itu. Nggak semua barang juga ada SNI. Walaupun produk dalam negeri. Kenapa? Semua butuh ini Pak. Bapak minta sertifikat TKDN, produknya harus diverifikasi oleh saat ini verifikator itu cuma 2, Sukopindo, Super Indonesia. Saya kebetulan pernah di Super Indonesia hampir 2 tahun. Cuma 2 itu. Dan itu yang meminta verifikasi itu ngantri. Istilahnya kalau mau cepat harus ada orang dalam gitu. Sama kayak zaman-zaman dulu lah. Kalau kayak apa ngantri, karena identifikasi banyak dan orang terbatas. SNI juga gitu, semua butuh biaya. Dan tidak semua ya pengaku usaha itu punya kemampuan lebih. Ya, kalau dia mesti bersertifikat SNI, harus punya sertifikat TKDN, otomatis biaya untuk sertifikat itu kan harus dijadikan bagian dari harga pokok produksi. Harga penjualannya jadi mahal karena bukan TKDN-nya saja yang dihitung, BMP-nya juga dihitung, dan BMP itu untuk mendapatkan maksimal 15% butuh dana miliaran. Nanti kita lihat itemnya, benar nggak miliaran? Ya, baru dapat sertifikat BMP-nya. Nah ini problem-problem yang secara bisnis membuat orang jadi susah bergerak karena butuh uang banyak untuk dapat sertifikat TKDN dan BMP. Nah dalam tahap tender atau tahap pemilihan, ya, jadi
Kalau di tahap tender itu kita melihat dari pelaksanaan kualifikasi, sudah dilihat kemampuannya terkait dengan produk dalam negeri yang akan dijual ke pengguna barang jasa. Di sini biasanya yang melakukan penelitian adalah Pokja, termasuk juga dalam pengumuman atau undang, ya. Jadi peserta tender yang diundang itu harus disatukan dalam undangan tender terkait dengan penggunaan TKDN-nya, ya. Wajib TKDN plus BP minimal 40%, sehingga otomatis yang diundang adalah perusahaan dalam negeri, ya, atau perusahaan asing yang mampu memenuhi yang 40% tadi. Ini juga tugas Pokja. Lalu dalam pemberian anwizin atau pemberian penjelasan harus dijelaskan semua, termasuk teknis penilaian TKDN-nya. Dan ketahuan Pak stepnya ya, tadi ada di RUP, ada di KK, kemudian KK harus dijelaskan dalam bentuk anwizin. Karena TKDN itu bisa saja Pak di challenge sama si penyedia barang jasa, ya. Pak nggak bisa 40% Pak, kalau 40% ini kesulitan kita mengajukan penawaran, bisa-bisa ada Bapak gagal. Nah solusinya Pak, Bapak harus tahu kalau barang diwajibkan itu nggak ada, harus turun ke mana supaya tendernya tetap jalan, ya, tidak gagal dan tidak melanggar aturan. Itu yang paling penting, ya. Kemudian dalam tahap tender lagi, dalam penyampaian dokumen, ini juga biasanya dokumen yang disampaikan oleh penyedia sudah memuat hal-hal terkait TKDN. Dan ketika dilakukan evaluasi dokumen penawaran, disinilah Pokja melihat komitmen TKDN-nya. Kalau sarannya tadi minta 40, kira tiba-tiba mereka bilang saya bisa kasih 60 Pak, ya bagus toh, artinya dia bisa lebih dari apa yang kita harapkan, ya. Nah nanti kelebihan-kelebihan itu diadopsi dalam bentuk preferensi harga. Kemudian pada saat serah terima pekerjaan, ya, begitu juga ya, PPK di sini harus melakukan evaluasi ulang terhadap pemilihan TKDN yang sudah diajukan dalam penawaran dan hasil penawaran itu dituangkan dalam bentuk kontrak. Ketika serah terima barang, maka PPK harus mengevaluasi ulang. Tujuan evaluasi buat apa? Untuk melihat kesesuaian antara yang dikontrak dengan realisasi. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Tapi kalau kurang masih bisa diterima nggak Pak barangnya? Kan barang yang sudah diserahkan nggak mungkin. Nggak bisa Pak, Bapak nggak capai kandungan TKDN, saya nggak terima. Masih boleh nggak barangnya diterima? Boleh, tapi dengan mengenakan denda. Ya. Ini yang jatuh dalam Perpres 12/2021. Nah, kategori TKDN yang dimasukkan dalam RUP ini yang Bapak Ibu harus paham dari awal supaya ketika membuat RUP nggak bingung. Jadi dalam peraturan Menteri Perindustrian nomor 2014 diatur jenis barang yang bisa dikategorikan TKDN-nya sesuai dengan persentase. Yang pertama yang disebut dengan TKDN yang diwajibkan. Ya. TKDN yang diwajibkan tadi itu adalah minimal 40. Dengan TKDN minimal 25. Kalau BMP-nya nggak sampai 15 gimana Pak? Boleh, boleh. Tapi TKDN-nya harus ikutin. Tetap nilainya minimal 40. Kalau BMP-nya 10, maka TKDN-nya harus 30. Nah, ini hitungan matematika biasa Pak. Jadi yang penting totalnya harus sama. Ya. Karena mencapai 15% nggak gampang Pak. Butuh uang banyak Pak mencapai 15%. Kemudian kalau tidak bisa mendapatkan barang yang diwajibkan, maka bisa menggunakan mekanisme barang dimaksimalkan dengan preferensi atau barang yang diberdayakan. Jadi ada 3 kategori barang yang bisa dimasukkan di dalam RUP. Ya. 1 kategori barang diwajibkan, 2 kategori barang dimaksimalkan, 3 kategori barang yang diberdayakan. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini penjelasannya.